Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Sriwinarti. Dari SMK Negeri 2 Wonosari, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang KD 3.20, yaitu laporan keuangan untuk submateri analisis laporan keuangan. Ini melanjutkan video pada pertemuan yang lalu. Nah, kali ini kita khusus akan membahas bagaimana cara menghitung rasio likuiditas dalam analisis laporan keuangan, apa manfaatnya, dan apa maksud dari rasio likuiditas. Mari kita lanjutkan dan jangan lupa simak baik-baik. Nah, pengertian dari rasio likuiditas. Likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Saya ulangi, rasio likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek itu membayar semua kewajiban, membayar semua hutang ya. Kalau hutang itu kan hanya hutang saja ya, tapi yang namanya kewajiban itu ya termasuk biaya-biaya. Jadi likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Segera jatuh tempo itu berarti kurang dari 1 tahun. Nah, ini likuiditas. Ada beberapa cara atau rumus dalam menghitung rasio likuiditas, tetapi kali ini kita hanya akan mempelajari 2 rumus saja. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio itu adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Ya, jadi dengan aktiva lancar yang dimiliki, keseluruhan aktiva lancar. Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana membuat neraca ya. Kalian sudah tahu apa saja akun-akun dalam aktiva lancar. Nah, semua harta kekayaan lancar itu digunakan untuk menjamin hutang lancar. Hutang lancar itu adalah hutang yang harus segera dibayar, jangka pendek ini. Nah, yang dimaksud dengan jangka pendek itu biasanya 1 tahun. Nah, itu namanya current ratio. Yang kedua, rasio likuiditas itu juga bisa diukur dengan menggunakan quick ratio. Quick ratio ini memberikan petunjuk yang lebih baik. Jadi, dibandingkan current ratio, quick ratio ini lebih baik. Nah, dari mana? Dengan melihat likuiditas perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar. Mengapa? Karena di dalam pembanding ini aktivanya itu dikurangi dengan persediaan. Sehingga ini benar-benar harta lancar. Ya, harta lancar. Nah, adanya peniadaan persediaan ini dikarenakan karena persediaan itu memerlukan jangka waktu yang lama untuk dikonversi menjadi kas. Maksudnya begini, kalau perusahaan itu punya barang dagangan, maka untuk bisa menjadi kas seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk menjadi kas itu melalui proses beberapa tahap. Tidak selamanya menjual persediaan itu bisa langsung menjadi uang kas, tapi kadang mungkin dihutang, berarti kan menjadi piutang dulu. Nah, setelah dihutang, ketika dibayar barangkali membayarnya juga menggunakan transfer. Nah, berarti kan belum menjadi kas. Nah, oleh karena itu untuk yang quick ratio ini memang lebih baik karena memang benar-benar harta yang lancar. Nah, dari dua rasio ini, dari dua ukuran ini, standar kesehatan perusahaan dengan menggunakan analisis likuiditas, rasio likuiditas itu adalah
1:1. Jadi aktiva lancar dikurangi persediaannya 1, utang lancarnya 1. Itu yang baik atau 100%. Jadi perbandingan antara aktiva lancar, oh ini ternyata tulisannya salah ya, aktiva. Salah ini, Ibu salah menulis. Aktiva lancar dikurangi persediaan itu sebaiknya 100%. Itu yang sehat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat contohnya? Kalian bisa melihat di PDF yang yang mungkin sudah kalian miliki. Ini ada contoh PT Erina Arisa yang bergerak di bidang garment tahun 2008. Nah, tahunnya lama ya karena kita hanya menggunakan buku. Itu disediakan neraca. Nah, dari neraca ini kita disuruh menghitung current ratio dan quick ratio, ya. Kalau current ratio ini semua aktiva lancar, sedangkan kalau quick ratio ini adalah aktiva lancar dikurangi persediaan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk menghitung ini kita mulai dari rumusnya dulu. Current ratio ini tadi rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Ya, kita lihat tadi aktiva lancarnya berapa. Nah, di sini sudah ada ya. 190 dibagi dengan hutang lancar atau kewajiban lancar 115. Nih, jadi perbandingannya adalah dari aktiva lancar semuanya dibandingkan dengan pasiva lancar. Karena pasiva lancar ini adalah kewajiban yang harus segera dibayar. Apa saja di sini? Oh, ini kita punya utang dagang, punya utang wesel ya, gajinya belum dibayar, pajaknya belum dibayar. Itu termasuk kewajiban lancar. Nah, sedangkan kalau yang quick ratio ini 190 tapi dikurangi dengan persediaan. Persediaannya 110 berarti total aktiva lancar dikurangi persediaan ketemunya berapa? Ya, ketemunya 80 juta. Sedangkan kewajiban lancarnya 115. Nah, kalau dilihat sepintas, berarti dari dua analisis dalam rasio likuiditas ini kan kurang ya dari 100%. Kita lihat coba hasilnya seperti apa. Current ratio ini ketemunya 1,65, 190 dibagi 115. Nah, ini yang dimaksud dengan analisis itu di sini nih. Angka ini artinya apa? Ya, angka ini artinya apa? Artinya kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar ini, untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang ada itu sebesar 1,65 banding 1. Artinya kalau 165 ini berarti aktiva lancarnya lebih banyak dibandingkan utang lancar. Atau ketemunya 165%. Hati-hati ya, ini Ibu tidak akan menjelaskan bagaimana 1,65 menjadi 165%. Itu ranahnya guru matematika ya. Saya tinggal menggunakan. Atau bisa juga disebut dengan setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan aktiva lancar sebesar 1,65 rupiah. Baik atau enggak kalau kayak gitu? Ya, silahkan dipikirkan. Nah, selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio tadi kan 190 ya aktiva lancarnya dikurangi persediaan 115. Ya. Ini di sini kok 115 ya? Tadi 110. Oh, ini Ibu salah menulis sepertinya. Ya. Ini 110 ya, salah. Oke. Oke, nanti silakan dihitung kembali ini apakah benar 0,69 ya. Karena salah. 115 itu utang lancar ya. Kok disamakan? Persediaannya 110 ya, itu salah itu ya. Baik, kemudian kalau ini coba nanti dihitung lagi ya apakah ketemunya 0,69 atau tidak. Artinya apa? Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 0,65 banding 1. Berarti kurang dari 100%.
Nah, hanya 69% saja. Setiap Rp1 hutang lancar dapat dijamin dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar Rp0,69. Jadi kalau ditagih kewajiban itu bayarnya cuma bisa 69%. Baik atau tidak? Kita coba ya. Nah, kesimpulannya adalah dari rasio likuiditas tadi, kalau kita menggunakan current ratio, temunya 1,65 ini berarti dia liquid. Kemudian kalau menggunakan quick ratio, ini ketemunya 0,69, itu berarti illiquid. Kenapa? Karena kurang dari 100%. Oke, nah untuk ini saya ambil nilai ya, ini untuk ulangan. Ulangan sekejap. Nah, nanti dikirimkan di classroom. Ada soal, ini PT Erina Triyulia, neraca perbandingan, ini tahun 2010 dan 2011. Oke. Jadi, kalian saya minta untuk menganalisis likuiditas dari perusahaan PT Erina Triyula ini untuk 2 periode ya, 2010 dan 2011, yaitu current ratio dan quick ratio. Ya, silakan dikerjakan di buku. Kemudian nanti di-upload di tugas classroom ya. Ini saya gunakan sebagai ulangan. Sebagai ulangan mencongak. Saya akan pasang plagiarisme tuh di classroom sehingga silahkan dikerjakan karena waktunya kita agak lama sehingga harus dikerjakan sekarang karena hanya 2 soal ya. Hanya current ratio dan quick ratio. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini untuk masa depan kalian. Tetap semangat, jangan lupa untuk 5M. Oke, semoga kita semuanya dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.